Kita tidak ingin ini menjadi harapan semu khususnya bagi masyarakat Palestina yang sebagian kalau kita lihat di video-video yang beredar ini sudah bergembira atas kesepakatan gencatan senjata ini. Untuk membahasnya sudah bersama kami di studio Mas Pisaro Gosali Idrus, pengamat Timur Tengah. Selamat pagi Mas Pisaro. Selamat pagi. Sehat Mas? Alhamdulillah. Baik. Kemudian melalui Zoom juga bergabung bersama kami Mbak Marisa Noriti, relawan Mercy yang saat ini berada di Deir al-Balah, Gaza, Palestina. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Philip, Mbak Mala. Oke, saya mau ke Mbak Marisa terlebih dahulu, Mbak. Dengan diumumkannya gencatan senjata ini, kemudian bagaimana sih kondisi terkini di sana? Apakah memang eskalasi serangan Israel di sana mulai menurun atau justru meningkat seiring dengan keputusan gencatan senjata ini, Mbak? Ya, memang setelah pengumuman gencatan senjata di hari Rabu tanggal 15 Januari kurang lebih sekitar jam 19 atau 19.30 waktu Gaza, bisa saya sampaikan bahwa penyerangan tetap berlangsung dan bahkan eskalasinya meningkat. Di hari pengumuman saja itu telah terdapat sekitar 70-an korban yang syahid. Itu penyerangannya di area Deir al-Balah, Nusairat, Khan Yunis, dan Gaza Utara. Dan di Gaza Utara sendiri, tepatnya di Beit Lahia, pada hari pengumuman gencatan senjata di hari Rabu tersebut, hingga pukul 3 dini hari, itu masih ada penyerangan terhadap Rumah Sakit Indonesia. Dan berita terakhir di hari Kamis 16 Januari pukul 13.30, Israel menyerang lantai 1 Indonesia Hospital, di mana di sana terdapat kurang lebih 20 pasien dan tenaga medis dan beserta anak-anak, dan pihak Israel mengetahui tentang hal itu dan tidak ada sedikit pun peringatan sebelumnya, tidak ada evacuation order. Dan bisa kami pastikan bahwa yang saat ini ada di rumah sakit adalah sivilian, tidak ada kombatan atau militer. Dan per hari Kamis saja itu sudah 80 warga Gaza yang tewas dibunuh Israel dan 180 diantaranya luka-luka, sehingga kalau di total dari 7 Oktober 2023 hingga saat ini terdapat Israel telah membunuh 46.788 warga Gaza dan 110.453 korban luka-luka. Begitu Mas Philip. Ya Mbak Marisa, tapi kita ingin tahu pasca diumumkannya gencatan senjata antara Hamas dan Israel ini, tidak adakah sama sekali perbedaan kondisi di sana? Bagaimana respons masyarakat sendiri? Apakah masih skeptis terhadap perjanjian ini atau kesepakatan ini? Atau mereka ada sedikit rasa atau harapan bahwa nantinya pada saat diberlakukan pada tanggal 19 Januari ini akan ada perubahan, Mbak? Ya, masyarakat menyambut gembira karena ini merupakan milestone yang baru ya. Pembicaraan tentang ceasefire ini sebenarnya sudah berlangsung sejak awal konflik di 7 Oktober 2023, dan itu sering terjadi sabotase dari pihak Israel dengan mengubah hal-hal yang telah disepakati sebelumnya. Dan momentum baru di hari Rabu kemarin adalah suatu hal yang disambut positif oleh warga Gaza, akan tetapi mereka cukup paham bahwa ini masih perlu proses lebih lanjut lagi, bahwa ceasefire ini belum benar-benar terwujud. Jadi di tengah perayaan tentang ceasefire kemarin, mereka tetap memilih untuk tetap tinggal di tenda pengungsiannya. Belum ada pergerakan sama sekali untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Baik, terima kasih Mbak Marisa. Saya mau ke Mas Pisaro. Mas Pisaro, ternyata eskalasi serangan Israel di sana belum sama sekali menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kalau dari kacamata Mas Pisaro sendiri melihat keputusan untuk gencatan senjata ini sebenarnya omong kosong belaka atau seperti apa? Iya, ini kan Netanyahu memaksimalkan ya upaya serangan sebelum nanti gencatan senjata berlaku tanggal 19 Januari. Ini menurut saya tindakan operasi menyelamatkan mukanya Netanyahu yang dia selama ini gagal dalam upaya
memenuhi janji-janjinya. Kalau kita lihat klaim-klaim dia ketika pasca Oktober 2023 itu, sesumbar dia kepada masyarakat Israel, pertama untuk menghancurkan Hamas, itu gagal. Sampai sekarang Hamas malah tambah eksis. Dan bahkan berhasil merekrut pejuang-pejuang baru yang beberapa pejuang itu sudah syahid sebelumnya. Kemudian untuk menyelamatkan Sandra itu kan juga gagal. Ya. Dia sesumbar untuk menyelamatkan Gaza, menyelamatkan para Sandra, tapi kan hanya beberapa itu. Jadi ini upaya dia untuk menyelamatkan muka, melakukan serangan intensif kepada Gaza, kepada para mitra koalisinya. Karena kan mitra koalisinya Netanyahu ini kan terpecah. Ya. Ada dua partai yang sangat ekstrim di Israel itu bahkan menolak gencatan senjata. Dan dia mengancam akan mencabut dukungan terhadap Netanyahu, yang ini bisa membuat Netanyahu tumbang. Pasalnya, kalau Netanyahu tumbang, ini sudah sederet pidana korupsi sudah menunggu dia nih. Ya, ini kan berkali-kali kan ditunda sama Netanyahu dengan alasan ada perang, ada serangan, maka dia berusaha menunda pengadilan korupsi. Tapi kan kalau udah gencatan senjata nggak ada perang lagi, dia mau alasan apa? Tapi walaupun yang meminta adalah negara sekutu yang dalam notabene yang mendukung serangan-serangan Israel di sana begitu. Iya, seperti itu. Ini kan juga bagian dia untuk memenangkan opini kepada masyarakat Israel ya, bahwa dia sudah melakukan serangan habis-habisan yang walaupun itu hanya klaim dia yang tidak terbukti berhasil melumpuhkan perjuangan di Gaza. Dan kita bisa melihat ya, masyarakat Gaza begitu sangat tabah sekali, 15 bulan digempur oleh penjajah Israel, tapi apa yang didapatkan oleh penjajah Israel? Hampir 30 tentaranya bunuh diri. Ya, kemudian sudah 1.100 triliun ya dirupiahkan, itu dikucurkan dia untuk mengalahkan entitas pejuang Gaza. Apakah itu terjadi? Itu tidak terjadi sama sekali. Gitu kan. Ini yang kemudian membuat Netanyahu dalam tekanan yang begitu besar, dan dia melakukan tindakan kolaps untuk memaksimalkan sampai tanggal 19 Januari untuk melakukan serangan. Dan saya yakin pun juga nanti ke depan gencatan senjata ini akan terus juga dilanggar. Karena ini bukan barang baru. Iya, betul. 2014 dia melakukan pelanggaran gencatan senjata. 2018 dia juga sama. 2021 juga sama. Kasusnya di Masjid Al-Aqsa gitu. Jadi fenomena penjajah Israel melakukan pelanggaran terhadap gencatan senjata ini bukanlah barang baru. Lalu bagaimana setelah tanggal 19 Januari ini? Apa bayangan kita terhadap gencatan senjata yang akan berlaku kalau memang sudah terbiasa Israel ini melakukan pelanggaran dan kemudian Netanyahu ini masih dibayang-bayangi posisi dia yang harus diselamatkan? Iya. Ini kan di satu sisi, ini kan desakan keluarga-keluarga Sandra di Israel kan begitu besar. Demonstrasi itu bisa tiap minggu itu bisa 4-5 kali. Bahkan akses Netanyahu ke parlemen Israel itu diblok sama keluarga Sandra gitu ya. Jadi dia juga dalam tekanan nih, tekanan dari berbagai negara sekutu dan juga masyarakat yang meminta ini sudah saatnya untuk melakukan kesepakatan dengan Hamas. Anda sudah gagal membebaskan Sandra. Yang terjadi kan banyak Sandra itu justru tewas oleh serangan Israel sendiri. Betul. Gitu ya. Maka menurut saya ini pada fase-fase ini, ya Netanyahu pasti dia dalam satu sisi dia akan mengikuti, ya karena dia tidak punya opsi lain. Operasi militer itu sudah gagal, teror sudah gagal, maka dia menerima kesepakatan ini. Dan ini kan lucunya, ya 2023 dia mengklaim akan menghancurkan pejuang Gaza, ya kemudian 2025 dia bahkan meminta gencatan senjata. Sekarang seperti itu. Menurut saya ini dia tidak ada pilihan lain, dia akhirnya kemudian dia melakukan gencatan senjata untuk mengembalikan para sandera. Iya. Di dalam gencatan senjata ini kan ada fase-fasenya juga, Mas. Nih. Ada fase pertama di mana pembebasan 33 sandera Israel, kemudian penarikan bertahap pasukan Israel. Nanti seperti apa, Mas, gambaran dari gencatan senjata itu sebenarnya biasanya dilakukan? Iya, biasanya ini kan ada dari pihak para pejuang Gaza, Hamas, yang menyiapkan para sandera untuk dikeluarkan, nanti ditengahi oleh Palang Merah Internasional sebagai mediator untuk memberikan sandera dari pihak Hamas kepada Israel seperti itu. Ini kan sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya gitu ya. Tetapi ini kan baru 33 sandera nih. Sedangkan di Israel, di Hamas sendiri itu menyandra sekitar 99, masih ada 66-nya. Karena para pejuang Hamas itu juga nggak percaya sepenuhnya nih. Israel ketika dibalikan sandra sepenuhnya, dia akan menarik pasukannya. Maka ini kan dicicil tahapannya. Ini 33 dan menariknya satu sandra perempuan tentara Israel akan ditukar dengan 30 warga Palestina yang ditahan seumur hidup. Bahkan bukan seumur hidup. Sampai ada istilahnya tuh dakwaan itu sampai 200 tahun. Bayangkan ya, 200 tahun. Nah, ini yang akan ditukar. Tapi kalau kita melihat juga bagaimana keputusan Amerika Serikat untuk melakukan gencatan senjata, mendorong Israel untuk melakukan pertukaran sandera juga, ini kan dilakukan ketika masa transisi presiden dari Joe Biden menuju ke Donald Trump. Apakah memang ini ada unsur-unsur politik lain dalam keputusan ini? Iya, ingat Mas ya, sebuah presiden baru, pemerintahan baru, jadi biasanya ingin fokus
kepada pembenahan domestik. Apalagi ekonomi Amerika itu hancur-hancuran, jangan lupa. Ya, anggaran dia juga yang diberikan kepada Israel itu sangat besar sekali, yaitu hampir 1.000 triliun. Tetapi apa yang didapat Amerika? Ya, menterinya aja sekarang dijuluki menteri genosida, menteri luar negeri Israel itu Antony Blinken oleh masyarakatnya sendiri. Ya, tekanan kepada Amerika begitu besar. Maka Trump ini ingin mengenyahkan ini semua. Dia ingin fokus membangun Amerika, membangun ekonomi. Jangan lupa, Donald Trump itu kan fokusnya ekonomi domestik. Betul. Dia tidak menginginkan perang. Ini yang kemudian akhirnya berhasil menekannya Netanyahu untuk kemudian menyudahi genosida yang ada di sana. Ya mungkin akan ada beberapa imbalan. Dan ini juga perlu kita awasi nih. Biasanya imbalannya adalah normalisasi Israel dengan beberapa negara Arab. Gitu. Karena di eranya Donald Trump itu kan ada 4 negara Arab yang kemudian melakukan normalisasi dengan penjajah. Ada Uni Emirat Arab, ada Bahrain, ada Sudan, ada Maroko. Pola ini kayaknya akan sama. Itu kenapa makanya Netanyahu itu relatif dia bisa menerima. Dan ini juga mungkin akan ditawarkan kepada koalisi-koalisi dia yang menolak gencatan senjata, akan ada insentif money, uang kepada mereka. Ujung-ujungnya duit, bisa dibilang Ujung-ujungnya duit. Nanti kita lanjutkan terkait dengan peran dan dampaknya terhadap negara-negara Arab dan kawasan Timur Tengah, namun kita jeda terlebih dahulu. Kita juga nanti akan ke Mbak Marisa untuk mengetahui bagaimana soal bantuan yang akan masuk ke sana pasca gencatan senjata. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kesepakatan gencatan senjata ini juga membuka harapan agar bantuan-bantuan internasional bisa masuk ke Gaza. Kita akan tanya Mbak Marisa bagaimana kondisi saat ini terkait dengan distribusi dan pengiriman bantuan, Mbak Marisa. Apakah sudah mulai dibuka selebar-lebarnya begitu jelang kesepakatan gencatan senjata ini dimulai? Ya, baik Mbak Malah, terkait bantuan logistik atau supply dari luar Gaza, hingga saat ini bisa dibilang sangat jauh dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga Gaza, yaitu kurang lebih 500 sampai 600 truk per harinya. Dan setelah kesepakatan senjata ini, gencatan senjata ini atau ceasefire, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan dari jumlah truk yang masuk, karena jalur masuk truknya masih sama, yaitu dari Kerim Shalom, which is di bawah kontrol Israel. Saya mendapatkan informasi bahwa total jumlah truk dari tanggal 1 Januari sampai saat ini itu kurang lebih tidak melebihi dari 200 truk. Dan akan tetapi informasi isu tentang ceasefire ini juga telah membuat harga kebutuhan bahan pokok di Gaza mulai menurun, walaupun belum kembali normal seperti harga sebelum perang. Dan isu krisis bahan bakar yang sebelumnya beberapa hari yang lalu di awal tahun juga sangat parah, sehingga mengakibatkan terganggunya operasional rumah sakit, saat ini sudah mulai membaik karena jumlah bahan bakar yang masuk ke Gaza sudah mulai lancar kembali. Seperti itu Mbak Malang. Sementara itu Mbak Marisa, apakah sejauh ini tentara-tentara PBB juga sudah melakukan pergerakan untuk paling tidak menetralisir serangan-serangan Israel di sana, atau seperti apa? Hingga saat ini belum ada intervensi lebih lanjut dari internasional terkait situasi di Gaza. Semua masih dalam proses, karena ini benar-benar saat yang kritikal, seperti yang kita ketahui bahwa usaha sabotase untuk ceasefire ini sering terjadi, dan bahkan kemarin dari pihak Netanyahu sendiri menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk tidak melanjutkan pembicaraan tentang deal hostage dan detail ceasefire lainnya. Akan tetapi karena ada dari pihak Israel yang lainnya, partai lainnya, mereka masih berusaha agar ceasefire, pembicaraan detail tentang ceasefire tetap berlanjut, dan direncanakan di Jumat ini untuk kelanjutan pembicaraan dari pihak Israelnya. Jadi sampai saat ini usaha komunitas internasional sepertinya lebih mengawasi saat kritikal ini supaya ceasefire benar-benar terwujud. Belum ada intervensi langsung di wilayah Gaza seperti itu. Baik, kita ke Mas Pizarro. Mas Pizarro, menurut Mbak Marisa belum ada intervensi dari dunia internasional terkait dengan kesepakatan gencatan senjata ini. Bagaimana? Iya, ini kan kalau intervensi internasional, kalau semacam kayak tentara PBB, ini kan juga harus mendapatkan persetujuan dari
Israel. Seperti itu ya. Sedangkan Gaza secara umum kan memang ini basis kekuatannya para pejuang-pejuang Gaza gitu ya. Yang mereka selama ini 15 bulan luar biasa loh, digempur, dibombardir, tetap masih eksis, meruntuhkan mitos tak terkalahkan tentara Israel yang selama ini diklaim hebat dan lain sebagainya. Makanya ini kan tadi seperti disinggung Mbak Marisa, ini kan ditunda voting untuk persetujuan gencatan senjata. Karena di Israel itu dia harus dilempar dulu ke kabinet untuk disepakati kita nerima gencatan senjata atau enggak. Tetapi ini sebenarnya tuduhan-tuduhan biasa Netanyahu yang mengatakan ya Hamas ngutak-ngatik di last minute itu hanyalah omong kosong lah. Karena ini kan kesepakatan ini kan bukan mereka berdua aja. Ini kan ada Qatar yang menengahi, ada Mesir, ada Amerika Serikat. Toh yang lain nggak ada yang ngomong. Amerika, Mesir, Qatar yang ngomong kan cuma Netanyahu. Ini jadi hanya semacam upaya Netanyahu ya untuk menyelamatkan muka dirinya di depan para keluarga-keluarga tentara. Ingat Mas ya, versinya Israel itu ada 400 tentara yang tewas. Tapi versi dari banyak pakar intelijen mengatakan ada lebih dari 1.000 tentara Israel yang tewas dalam pertarungan di Gaza. Ini suatu angka yang sangat sulit diterima oleh Netanyahu dan dia makanya ini mencoba untuk buying time, mengulur hingga kemudian nanti dia mengatakan di waktu yang tepat untuk gencatan senjata. Tetapi saya prediksi tidak akan lama lah. Mungkin hari besok ya atau sampai hari Ahad ya. Kabinetnya Israel dia akan menyetujui akan terjadinya gencatan senjata. Berarti betul isu bahwa di sana Mbak Marisa juga tadi sudah menjelaskan bagaimana ada upaya sabotase untuk menggagalkan upaya dari gencatan senjata ini. Betul gitu. Ini kan makanya kan diulur sama Netanyahu dia untuk memaksimalkan serangan terus dan menyerang basis-basis Hamas karena dia nggak bisa mengklaim nih ke masyarakat Israel bahwa kami menang perang. Gitu. Dari segala macam variabel kalau mau kita diskusikan itu kan nggak ada yang terpenuhi. Menghancurkan Hamas, mengembalikan Sandra. Yang kedua, ketiga mengembalikan para pemukimnya Israel untuk kembali ke wilayahnya. Itu kan tidak terpenuhi semua. Yang terjadi, Netanyahu itu berteguk lutut terhadap Hamas dan menyetujui syarat-syarat yang diminta Hamas, menarik pasukan Israel, ya, kemudian membebaskan ada 10.300 tahanan. Itu kan disetujui akhirnya, yang nanti ditukar oleh para sandera 99 ini, ya. Kemudian untuk tidak lagi melakukan penyerangan. Jadi kalau kita bandingkan apple to apple, secara umum kita bisa mengatakan Hamas memenangkan pertarungan ini. Tapi kan Gaza itu dibombardir. Dalam skala perang, pengorbanan itu kadang-kadang tidak bisa menjadi satu variabel yang utama. Tetapi siapa pihak yang menyetujui syarat dari pihak lain untuk menerima gencatan senjata. Nah, dalam konteks ini saya lihat Netanyahu memenuhi poin-poin tersebut. Dan ini kan baru di tahap pertama ya, ya Mas Philip, Mbak Mala ya. Ini masih ada fase keduanya nih. Iya, ada fase kedua dan ketiga begitu betul, ya. Iya. Iya, nanti bagaimana respons dari negara-negara Timur Tengah terhadap kesepakatan gencatan senjata ini dan hubungannya dengan Israel jadinya nanti? Iya, sebenarnya kalau kita mau melihat ya, sebenarnya negara-negara Timur Tengah sendiri ini di luar prediksi dia bahwa pejuang Gaza ini bisa bertahan sampai 15 bulan di genocide, bayangkan loh, melawan para pejuang yang ini kan sebenarnya bukan militer resminya Palestina. Ya, militer resmi itu kan ada di Ramallah, di otoritas Palestina ya. Ini juga akhirnya membuyarkan beberapa negara Arab yang udah kadung melakukan perjanjian damai dengan Israel. Karena kan klaimnya Mbak Mala, Mbak Philip dulu kan normalisasi ini untuk menjamin stabilitas dan kemerdekaan Palestina. Sejak tahun 2020 sampai sekarang 2025, mana yang terpenuhi? Blok ada tidak dicabut, kemudian kemerdekaan tidak pernah didapatkan Palestina, serangan masih terus terjadi. Menurut saya ini juga sedikit menampar negara-negara Timur Tengah yang selama ini justru ngeblok kepada Zionis dan tidak mendukung secara total perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang Gaza. Tetapi para pejuang Gaza kan dia sudah mengatakan kami tidak mengharapkan dari Timur Tengah dan sebagainya dalam kasus perang ini, kami memang berdiri atas kaki sendiri untuk melawan agresi dari Zionis Israel. Tapi yang menarik adalah bagaimana kemudian Amerika Serikat juga mengeluarkan keputusan untuk melakukan gencatan senjata di tengah transisi presiden. Apakah ini salah satu upaya dari Netanyahu juga untuk selalu mengulur-ngulur waktu ketika nanti adanya pergantian presiden di Amerika Serikat? Karena kan kita lihat ini kan Joe Biden yang mengeluarkan, tapi kan ini kan masih masa transisi ke Donald Trump. Seperti apa? Iya, dari awal kan memang Netanyahu ini buying time. Makanya dia kenapa tidak begitu sangat responsif terhadap usulan gencatan senjata yang dilakukan oleh Joe Biden. Karena dia menunggu kemenangan Donald Trump. Ya, kedua presiden ini sebenarnya sama. Ya mau Demokrat, ya mau Republik, dia sama-sama dalam standing to support Israel seperti itu. Tetapi dia punya gaya yang berbeda. Memang Donald Trump lebih banyak dia mengakomodir keinginan Netanyahu selama dia memimpin. Bahkan ada yang mengatakan, oke, kita ada kredit bahwa Trump berhasil menekan Netanyahu untuk memberikan gencatan senjata, tapi itu bukan berarti berakhirnya perang di Gaza. Karena ketika Donald Trump menjadi presiden pun serangan masih terus terjadi
Betul. Di Masjid Al-Aqsa, serangan juga yang 2021 itu, ketika Masjid Al-Aqsa digeruduk oleh pasukan Israel dan kemudian Hamas merespon dengan melemparkan tembakan dan kemudian balik dihancurkan. Itu di eranya Donald Trump. Bukan di eranya Joe Biden gitu ya. Dan dalam beberapa hal kan Amerika Serikat juga gagal sebagai penjamin gencatan senjata dan sebagai negara yang mendorong kemerdekaan Palestina. Berkali-kali mereka against voting terhadap upaya kemerdekaan Palestina di PBB. Kita nggak bisa melupakan itu, Mas Philip. Betul. Dan Mbak Mala, seperti itu. Maka ini menjadi suatu ceasefire, menjadi suatu tapak awal untuk perdamaian, tetapi ini belum menjadi upaya untuk mengakhiri perang. Belum menjadi jaminan. Belum menjadi jaminan, kecuali Palestina merdeka dan Israel mencabut blokadenya. Iya. Baik, kita akan minta tanggapan lagi dan juga keterangan dari Mbak Marisa saat ini untuk di Gaza sendiri. Apakah masih banyak warga negara Indonesia yang berada di sana atau mungkin terjebak di Gaza, Mbak Marisa? Untuk saat ini hanya saya sendiri warga negara Indonesia yang berada di Gaza karena kita lagi dalam fase rotasi tim untuk kedatangan tim medis selanjutnya dan saat ini saya berada di Deir al-Balah, alhamdulillah wilayah yang cukup aman, Mbak Mala. Baik, berarti sudah tidak ada lagi ya warga negara Indonesia. Betul. Dan ini tinggal menunggu bagaimana jalannya nanti kesepakatan gencatan senjata ini terjadi. Betul sekali, yang tentunya kita harapkan semua bahwa gencatan senjata ini bukan lagi omong kosong belaka, bisa direalisasikan di sana. Meskipun tadi masih menjadi tanda tanya besar, mengingat karakter dari Israel sendiri yang selalu melanggar perjanjian. Baik, terima kasih Sama-sama. Mas Bizarro atas waktunya dan juga Mbak Marisa. Tetap jaga kondisi dan kesehatan di sana ya Mbak Marisa. Selamat bertugas kembali Mbak Marisa. Ya, dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Jangan kemana-mana.